Oke, perkenalkan, saya Nurul. Dan saya Delila. Sebagai Master of Ceremony, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara Ngopi Inspirasi Series 6 dengan tema Ngaji Filsafat, Mengapa Harus Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dengan spesial dihadiri dan diisi langsung oleh tamu kehormatan kita, Bapak Dr. Fahrudin Faiz, MAG. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut nih, akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara yang telah terangkai dalam acara Ngopi Inspirasi kali ini. Acara kali ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Wakil Ketua JMMI ITS, serta Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi. Kemudian acara akan disambung dengan acara inti, yakni penyampaian materi oleh tamu kehormatan kita yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan acara akan ditutup dengan doa. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih, pasti semua peserta di Zoom ini udah nunggu. Kita mulai saja acara pada sore hari ini. Yang alangkah baiknya, kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga menjadi doa dan berkah hingga penghujung acara. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita memasuki acara kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua JMMI ITS. Kepada Mas Muhammad Arif Faizin, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Dr. Fahrudin Faiz, MAG, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari ME. Dan tak lupa juga Bapak Dr. Muhammad Masuri MT, selaku Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS, jajarannya. Dan tak lupa juga untuk seluruh panitia maupun jamaah yang telah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa diberikan kesempatan pada sore hari ini kita bisa mengikuti Ngopi Inspirasi. Kita mengikuti kajian yang sangat spesial. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan 5 kali, 3 kali secara online dan 2 kali secara offline. Dan ini merupakan salah satu kegiatan dari jamaah Masjid Manarul ini yang menjadi salah satu rangkaian dalam kegiatan Ramadan di kampus. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kajian yang diadakan oleh jamaah Masjid Manarul ini dengan harapan bagi untuk seluruh mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika baik itu yang ada di ITS maupun yang di luar ITS. Harapannya nanti apa yang kita diskusikan bersama beliau-beliau pemateri yang sangat keren-keren ini bisa menjadi inspirasi bagi semua, bisa menjadi bahan bicaraan. Kalau kita diskusi, mungkin kita teringat dengan ngopi ya, ngopi karena kita mungkin sedang melaksanakan ibadah puasa, jadi mungkin kita sering ngopi, bukan ngopi yang dalam hal ngopi kita minum, tapi kita ngopi inspirasi untuk mengambil hikmah manfaat dari apa yang kita pelajari bersama-sama nantinya. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya apabila nantinya selama pelaksanaan acara Ngopi Inspirasi ini nanti terdapat kesalahan maupun kekurangan dari panitia, saya mewakili panitia dan juga jamaah Masjid Manarul Ilmi memohon maaf. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Mas Faizin yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS, Bapak Dr. Muhammad Masyuri MT. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dr. Fakhruddin Faiz sebagai narasumber pembicara pada kajian sore hari ini. Yang juga saya hormati Profesor Agus Subianto selaku pembina JMMI yang kelihatan juga hadir pada kesempatan kali ini. Mas Yaksan Elkia, Ketua JMMI, Mas Zaim selaku Ketua Panitia, juga Mas Faizin selaku Wakil Ketua JMMI yang tadi memberikan sambutan, MC, dan adik-adik semuanya, para mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah SWT mengizinkan kita untuk bisa hadir meskipun secara online dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan di kampus 43 yang diselenggarakan oleh adik-adik JMMI di Masjid Manarul Ilmi ITS. Salawat salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliau, dengan pengajaran dari beliau, dan dengan contoh-contoh dari beliau, kita bisa meyakini kebenaran agama Islam ini, sekaligus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Tadi dibahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Fakhruddin yang saya hormati juga dari sekalian, kegiatan-kegiatan ini sangat penting bagi kita semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa yang pada masa-masa haus untuk menambah wawasan, untuk mendalami ilmu pengetahuan, lebih-lebih di ITS ini perguruan tinggi teknik, sains, dan teknologi, sehingga kajian-kajian yang menyangkut nilai-nilai filsafat tentang topik-topik tertentu itu tentu sangat berarti bagi para mahasiswa semuanya. Lebih-lebih kajiannya itu menyangkut ketuhanan yang Maha Esa, merupakan salah satu sila, bahkan sila pertama. Dan ingat saya dulu ketika saya masih ikut penataran P4 itu, semua sila-sila itu dijiwai oleh sila yang pertama gitu ya. Jadi saya yang termasuk generasi terakhir adanya P4, waktu saya masuk the best 10 gitu ya. Saya nomor 8 ingat saya dari 10 orang itu ya. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu reformasi, kemudian nggak ada lagi gitu ya. Karena yang dibahas itu Pancasila, kemudian menyangkut ketuhanan, ini kami sangat berharap nanti akan menghasilkan pemahaman yang jernih terkait dengan hubungan agama dengan kebangsaan gitu ya, yang selama ini di sebagian kalangan mahasiswa itu seringkali dipertentangkan. Kami sebagai ketua takmir sekaligus ketua tim pembina kerohanian di Islam di ITS ini berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kaitan dengan keberagamaan dan kebangsaan yang ada di kampus. Dengan demikian,
apa yang dihadirkan oleh agama itu betul-betul bisa menciptakan iklim yang baik itu dalam konteks komunikasi sebagai bagian dari warga bangsa, sekaligus juga sebagai bagian dari kaum cendekia atau para mahasiswa yang punya tugas utama untuk mendalami sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, teknologi yang dihasilkan, sains yang dihasilkan tidak akan tercerabut dari sifat fitrah manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga atas nama Takmir sekaligus Ketua TPKI, saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Bapak Fakhruddin Faiz yang berkenan berdiskusi, berdialog dengan adik-adik semuanya. Kemudian pesan saya kepada adik-adik semuanya, cermati apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Fakhruddin Faiz, kritisi, ya, sehingga akan terjadi diskusi yang bisa memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, ya, khususnya terkait dengan nilai filosofis yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fakhruddin Faiz dan juga adik-adik panitia mulai dari CMMI, kemudian juga panitia RDK, termasuk yang menghelat atau PIC yang terkait dengan kegiatan ngopi bareng ini. Demikian, terima kasih. Ngopi inspirasi ya, bukan ngopi bareng. Kalau ngopi bareng itu punyanya dosennya gitu. Kalau mahasiswanya ngopi inspirasi gitu ya. Ya, ngopi inspirasi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya sehingga apa yang kita inginkan bisa kita capai. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Masyuri MT yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, sesaat lagi nih kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Apalagi nih ya, tema yang diangkat nih sangat menarik dan inspiratif untuk kita teladani pada kehidupan sehari-hari. Benar banget nih, sangat menginspirasi semua peserta yang ada di Zoom. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada sore hari ini yang spesial dihadiri oleh Bapak Dr. Fakhruddin Faiz MAG yang akan menyampaikan materi dengan tema ngaji filsafat, mengapa harus ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum penyampaian materi, mungkin kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman sekalian, telah hadir di sini pemateri kita yang sangat luar biasa. Mari kita dengarkan dengan seksama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fakhruddin Faiz MAG. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Fakhruddin Faiz MAG, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya takzimi Bapak Profesor Dr. Muhammad Masyuri selaku Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi. Juga teman-teman semua, teman-teman mahasiswa ini baik selaku panitia, takmir maupun semua peserta dari kegiatan yang diselenggarakan oleh CMMI ITS. Ini saya
membanggakan kegiatan sore hari ini. Selain temanya yang luar biasa, juga waktunya yang luar biasa. Ini ketika yang lain sudah sibuk macam-macam untuk mudik persiapan Idul Fitri. Ini teman-teman JMMI masih sangat bersemangat untuk menghabiskan Ramadan kita ini secara tuntas dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini bagi saya termasuk luar biasa. Apalagi temanya juga luar biasa. Saya senang dengan tema-tema seperti ini, khususnya karena 1 bulan ini saya agak jenuh temanya Ramadan, kemudian belakangan Idul Fitri, dan bolak-balik ke situ. Maka insya Allah teman-teman sudah khatam lah ya kalau hikmahnya Ramadan, manfaatnya puasa, dan lain sebagainya sudah dapat sangat banyak tema-tema itu, tinggal implementasinya saja sebenarnya. Nah, sore hari ini kita mengangkat tema yang agak berbeda, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja saya ngertinya filsafat, meskipun bukan spesifik filsafat Pancasila, filsafat secara umum saja, materi-materi kefilsafatan umum. Dan juga sedikit-sedikit tentang tasawuf, karena ada bagian dari kajian filsafat itu yang jenisnya memang corak-corak tasawuf yang falsafi. Nah, jadi nanti mungkin sore hari ini kita akan membedah materi ketuhanan yang Maha Esa itu dari perspektif saya ya. Mungkin beda dengan para negarawan atau ideolog, atau mungkin di medsos-medsos sesuai bidangnya masing-masing yang berkenaan dengan negara atau dengan P4. Tapi kita lihat dari perspektif kita sore hari ini, yang perspektif saya ya agak filosofis, agak dengan corak yang mungkin kalau ranah agamanya nanti agak ada corak mistiknya. Meskipun saya coba hindari yang terlalu jelimet, terlalu rumit. Saya tahu sore-sore seperti ini, apalagi puasa-puasa, itu diajak filsafatan itu bukan urusan yang ringan. Apalagi temanya Tuhan. Kalau di jurusan saya, filsafat ketuhanan itu, zaman saya kuliah dulu itu 2 semester. Filsafat ketuhanan 1, filsafat ketuhanan 2. Itu pun saya merasa zaman saya kuliah itu tidak ngerti apa-apa. Ini orang ngomong apa, temanya apa. Maka ya sore hari ini saya akan ngomong yang mungkin lebih bisa ditangkap oleh teman-teman semua, yang lebih ringan-ringan saja. Baik, bismillah, saya mulai. Mungkin saya urut saja pelan-pelan. Mungkin dari posisinya ketuhanan yang Maha Esa itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lanjutkan dengan apa itu ketuhanan, apa itu Esa, dan mungkin kita lihat implikasi-implikasi teoritis dan implikasi praksisnya. Baik, kita mulai sambil dilonggarkan hatinya, karena ini kajian online ya, bisa bocor gambar, bocor suara, jaringan seret. Itu ini rumitnya kalau kajian online. Pokoknya saya minta yang longgar hatinya untuk online ini. Saya juga kadang-kadang kajian online ini tiba-tiba hilang suara saya, tiba-tiba hilang gambarnya, atau jaringannya mati. Terus yang dengerin pada nyari-nyari ini yang ngomong di mana. Nah, maka sore ini yuk kita pelan-pelan. Sambil terbuka hatinya, mungkin sambil nunggu juga buka puasa. Semoga kita dapat 1-2 hikmah sore hari ini. Baik, yang pertama, untuk mungkin kita cek ya, status posisi, kalau bahasa filsafatnya, ontologi dari ketuhanan yang Maha Esa ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, kita mengenalnya ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama Pancasila, itu pasti. Tadi beliau, Prof. Masyuri juga menjelaskan, loh ini kuncinya Pancasila. Loh. 4 sila-sila yang lain itu sebenarnya terkandung sudah dalam ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini sangat bisa dimengerti
Karena ketuhanan itu di dalamnya pasti include di situ kemanusiaan, sekaligus juga kesetaraan, termasuk di situ ada musyawarah dan juga keadilan dan juga kesatuan. Ini menarik nanti istilah persatuan, kesatuan, akhad, esa, dan lain sebagainya. Nanti kita urai ya satu-satu biar tidak overlap cara kita membahasnya. Jadi ini sila pertama, berarti sila ini meliputi sila-sila yang lain. Kemudian menurut saya ini termasuk kearifannya para founding fathers negara kita. Baik dari sisi urutannya, terminologi, makna, dan juga hakikatnya. Jangan lupa kalau dalam Islam ketuhanan, kebertuhanan itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah. Jadi fitrah itu manusia itu begitu turun ke dunia, dia membawa kecenderungan jiwa untuk bertuhan. Itu namanya fitrah. Besok sebentar lagi kita Idul Fitri, itu bagian dari kefitrian kita itu adalah kesadaran untuk bertuhan. Kalau teman-teman baca Al-Quran, nanti ada salah satu ayat yang di situ Allah menegaskan, bahkan sebelum kita diturunkan ke bumi, kita itu disumpah, alastu birobbikum, dan kita menjawab, bala syahidna. Setelah itu baru kita diturunkan ke bumi. Meskipun di bumi kita sering lupa. Kita sering terdistraksi, melenceng kemana-mana dengan ketuhanan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, sehingga akhirnya kelakuan-kelakuan kita, tindak laku kita itu sering tidak menggambarkan bahwa kita ini orang yang punya Tuhan. Itulah menurut saya gunanya sore hari ini ada kita melakukan kajian menjelang Idul Fitri dalam rangka mengembalikan fitrah ketuhanan ini. Jadi tema terakhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Jadi secara ontologis posisinya itu. Kalau teman-teman tanya level kebenarannya, kalau dalam filsafat itu kan ada epistemologinya. Nah, Pancasila itu ya termasuk sila-silanya. Ini kalau dalam bahasa filsafat ini kebenaran yang sudah kita sepakati bersama. Namanya kebenaran intersubjektif. Jadi alhamdulillah kebenaran intersubjektif kita Pancasila ini luar biasa. Bisa merangkum sangat banyak hal yang semuanya baik-baik. Jadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan atau kerakyatan, dan juga keadilan. Ini nilai-nilai utama dalam hidup. Kalau teman-teman belajar etika, belajar ilmu akhlak, belajar filsafat nilai, itu akan menemukan bahwa ini sebenarnya nilai-nilai dasar kehidupan. Jadi alhamdulillah bahasa saya tadi, kearifan para founding father yang diantaranya para ulama, para kiai, merumuskan Pancasila yang luar biasa ini. Jadi secara epistemologis ini sudah kita sepakati sebagai kebenaran bersama. Yang alhamdulillah ternyata merangkum banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi ini status yang kedua. Baik, sekarang kita urai maknanya ya. Kalau tadi yang kepancasilaan mungkin teman-teman sudah dapatlah nanti di mana-mana. Yang pertama, saya ingin mengurai aspek kata-katanya dulu ya. Yang pertama, kenapa sih kok istilahnya ketuhanan? Kok tidak langsung Tuhan yang Maha Esa? Nah, jadi ada konotasi yang berbeda antara Tuhan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan itu bahasa Inggrisnya godliness. Jadi godliness itu ya orang, jadi kalau didefinisikan detail ketuhanan itu sebenarnya yang pertama adalah kesediaan orang untuk percaya pada Tuhan. Ini ketuhanan, ini ciri pertama. Jadi orang itu berketuhanan kalau dia bersedia, siap, mau percaya kepada Tuhan. Nah, jadi jangan dianggap, Pak, itu Pak ketuhanan, Pak, berarti bukan Tuhan, Pak. Enggak.
di balik ketuhanan itu ada makna dasar kesediaan penerimaan orang terhadap apa yang dia anggap Tuhan. Jadi mau bertuhan, itu makna pertama dari ketuhanan. Berarti bangsa Indonesia ini bangsa yang oleh para founding father diasumsikan bangsa yang semuanya bertuhan. Jadi penciri, jadi ketuhanan itu pencirinya Nusantara. Jadi Pancasila itu kan semacam ekstrak dari nilai-nilai yang digali oleh para founding fathers dari kehidupan masyarakat di Nusantara. Dan di antara yang ketemu itu semua masyarakat Nusantara itu bertuhan. Maka dipakai diksi ketuhanan itu dalam rangka makna pertama tadi. Bahwa setiap masyarakat di Indonesia itu sebenarnya berketuhanan, bersedia untuk percaya kepada Tuhan. Nah, makna kedua, ketuhanan itu, berketuhanan itu, kalau ini makna praksisnya, yaitu orang yang bersikap, berbuat, berkata-kata, berpikir sesuai dengan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan. Jadi ini namanya berketuhanan. Kita orang Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, maka segala tindak, laku, kata, perbuatan kita itu dasarnya adalah keimanan kita kepada Tuhan. Nah, ini namanya kita berketuhanan. Jadi kalau Pak, saya percaya saja sih pada Tuhan, tapi kalau menjalankan ibadah, aktivitas macam-macam, ya saya masih males, Pak, masih kapan-kapan lah, Pak, masih muda. Itu sebenarnya sudah bertuhan, tapi belum berketuhanan. Jadi berketuhanan itu menerjemahkan keimananmu dalam perilaku konkret, perilaku nyata. Nah, ini berketuhanan. Nah, baik. Biar dapat ilmu tambahan ya. Sore hari ini saya ambil satu teori tentang berketuhanan ini dari seorang filosof muslim kontemporer namanya Ismail Farabi. Jadi kata Ismail Farabi itu, orang punya Tuhan, berketuhanan, yang kadang kita sering menyebutnya orang bertauhid, itu sebenarnya menerjemahkan perilaku ketuhanan dalam hidup yang itu minimal ada dalam 6 aspek hidupnya. Jadi orang bertuhan itu ada di 6 aspek kehidupannya, kata Ismail Farabi. Yang pertama apa? Aspek doktrinal. Aspek doktrinal itu ya kalau kita Muslim itu syahadat. Percaya, yakin bahwa Allah adalah Tuhan dan Rasulullah adalah utusannya. Jadi kepercayaan bahwa Allah itu Tuhan, kalau dalam Islam kata Syekh Farabi tadi, ini mengimplikasikan doktrinal. Dan ini luar biasa sebenarnya teman-teman. Jangan dikira syahadat itu hanya ikrar. Syahadat itu implikasinya banyak. Bahkan ada yang saya ingat itu analisisnya Syekh Farabi itu, orang yang bersyahadat maka dia tidak boleh zalim dan tidak boleh mazlum. Kenapa tidak boleh zalim dan tidak boleh mazlum? Karena kalau orang itu zalim dan mazlum berarti ada positioning sesama makhluk itu yang menempati posisinya Tuhan. Ketika orang zalim, kita meletakkan diri kita di atas orang lain. Ketika kita mazlum, kita meletakkan diri kita di bawah orang lain. Padahal kalau tauhid itu yang boleh atas bawah itu hanya satu model, yaitu Allah yang khalik dan makhluk. Jadi kalau tauhid itu hanya ada 2 ranking, yaitu khalik dan makhluk. Di luar itu tidak boleh, sesama makhluk tidak boleh ranking. Jadi kalau ranking nanti makan tempatnya Allah, tempatnya Tuhan. Nah ini implikasi sosialnya apa ya? Berarti tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada mazlum, itu berarti kita merelakan diri dijajah, diam saja diinjak-injak orang, itu kan mazlum, mental mazlum. Itu juga harus
kita singkirkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa ini yang disebut tadi bertuhan, tidak sekedar mengikrarkan percaya pada Tuhan. Ini efek doktrinalnya. Nah, semoga bisa ditangkap yang pertama ini. Yang kedua, ada implikasi intelektual. Implikasi intelektual itu orang itu bertuhan, beragamanya, bertauhidnya akan tambah mantap ketika dia tambah pinter, menguasai ilmu banyak hal. Kenapa begitu? Karena orang yang ilmunya sedikit, ilmunya rendah, wawasannya sempit, berarti dia tidak ngerti banyak hal. Orang yang tidak mengerti di hadapan sesuatu, ya logikanya dia akan takluk di hadapan sesuatu itu. Kalau kita takluk di hadapan sesuatu, ya kita tidak bisa menomorsatukan Allah. Ini diilustrasikan zaman dulu masyarakat primitif itu misalnya di hadapan laut dia merasa tidak berdaya. Maka kemudian memberikan sajian kepada laut. Di hadapan pohon besar dia merasa ngeri pada penunggunya. Pohon ini bisa roboh, bisa macam-macam, terus memberi dan lain sebagainya. Ini cara berpikir ketika kita tidak ngerti ilmunya. Jadi maka akhirnya apa? Kita kalah di depan banyak hal. Kalau orang itu kalah, tidak bisa dia menomorsatukan Allah. Wong dia sudah dijajah oleh yang dia tidak mengerti. Maka tauhid itu berimplikasi intelektual. Tambah pinter orang, tambah mantep tauhidnya. Jadi maka ini kan teman-teman mahasiswa semua ya. Harusnya tidak bosan-bosan. Alhamdulillah, makanya tadi saya banggakan sore hari ini masih semangat belajar. Semoga jadi bagian kita semakin mantap kebertuhanan kita. Jadi kita hanya takut satu-satunya di hadapan Allah saja. Di hadapan yang lain enggak. Ada pandemi virus corona, enggak, kita enggak nyerah. Kita pelajari, kita enggak takut. Kita enggak kalah kok oleh virus. Ada apapun saja enggak, kita enggak kalah. Kita pelajari, kita taklukkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya kita taskhir. Untuk bisa taskhir kita butuh ilmu. Maka bertauhid itu implikasinya semakin mantap kalau kita tahu ilmunya. Nah, itu implikasi kedua. Implikasi ketiga dari tauhid, selain aspek intelektual, ada juga tentu saja implikasi ritual. Jadi bertuhan itu ya tentu saja ada ritualnya. Ritual itu perintah-perintah yang memang oleh Tuhan ditegaskan, disuruh untuk dilakukan. Sholat, puasa. Jadi bukti kita bertuhan itu ya tentu saja antara lain mau menjalankan ritual. Maka kalau ada yang bilang, Pak, yang penting kan saya ingat terus sama Allah, saya merasa dekat sama Allah. Tidak sholat kan ya tidak apa-apa, toh, Pak. Saya sudah mengakui Allah itu Tuhan satu-satunya. Tidak puasa juga tidak apa-apa, toh, Pak. Tidak. Kalau kamu tidak mau melakukan ritual, sebenarnya klaimmu bahwa kamu cinta pada Allah, kamu mengakui Allah, itu sebenarnya klaim omong kosong saja. Itu persis kalau kalian jatuh cinta misalnya, sudah nembak pacarmu tapi disuruh jemput nggak mau, disuruh neraktir nggak mau, disuruh itu mesti orang meragukan apa benar kamu jatuh cinta. Cinta itu ya butuh bukti. Nah, buktinya antara ritual ini tadi. Allah menyuruh kita untuk melakukan beberapa hal. Padahal kalau dalam agama itu ritual itu ya tidak sekedar aktivitas kosong. Di situ manfaat hikmahnya luar biasa. Dan itu untuk kita. Tidak untuk Allah. Allah tidak butuh lapar haus kita, tidak butuh capek kita. Itu manfaatnya semua untuk kita. Teman-teman 1 bulan ini kan sudah dapat banyak wawasan tentang ini. Jadi, tapi ini kewajiban, ritual. Jadi implikasi tauhid. Jadi tidak boleh ngaku bertuhan kalau tidak mau menjalankan ritual. Karena itu salah satu implikasinya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bisa juga dipakai dalil. Kamu katanya orang Indonesia ketuhanan yang Maha Esa kok tidak mau sholat. Ketuhanan kan, ketuhanan itu mau menjalankan keimanan kita di level praksis. Nah, yang keempat ada implikasi
Kalau tadi sudah ada ritual, sekarang ada implikasi sosial. Jadi bertauhid itu di antara buktinya adalah kita baik di level sosial. Tidak ada orang yang kita sakiti seperti tadi ya, tidak zalim, tidak madzlum. Itu implikasi sosial. Struktur masyarakat yang masih zalim, masih banyak yang terjajah, tersengsarakan, itu kemungkinan belum bisa memuncakkan tauhidnya. Masih harus berusaha terus. Jadi ini implikasi sosial. Ada banyak buku kalau teman-teman tertarik yang judulnya Tauhid Sosial atau Fikih Sosial. Karena itu memang bagian dari tauhid, bagian dari ketuhanan. Jadi orang bertuhan itu selain baik secara vertikal kan juga dituntut untuk baik secara horizontal. Ini namanya implikasi sosial. Ada hadis Rasulullah itu yang saya suka, orang Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu kalau orang lain merasa aman dari mulutnya maupun tangannya. Wah, ini saya tidak tahu Rasulullah itu bisa meramal masa depan apa enggak ya. Sekarang kan banyak orang lain tersakiti oleh tangan kita. Bukan oleh pukulan kita, tapi oleh jempol kita. Mungkin kita maki-maki di medsos, nyindir orang, nyinyirin orang pakai jempol kita. Itu bagian menurut saya kita belum muslim yang sejati. Orang sekarang takut ngomong, takut menyatakan sesuatu, khawatir digeruduk lewat medsos. Nah ini berarti orang merasa tidak aman dari kita. Tidak aman dari mulut kita, dari kata-kata kita. Nah ini berarti kita belum muslim yang sejati. Tauhid belum berbuah sosial, belum berimplikasi sosial. Kita mungkin bertuhan, tapi berketuhanannya masih perlu digarap lagi. Orang lain tidak nyaman dengan kita. Masih khawatir ini, khawatir itu. Kita kan sekarang khawatir sekali salah ngomong. Padahal kalau memang saudara, kalau memang sahabat, teman, itu kadang-kadang ada orang salah ngomong. Oh iya saya tahu salah ngomong, dimakfu. Yang penting ngerti tahu yang benar yang mana dan niat tidak diulangi. Oke, yuk lanjut pergaulan yang enak. Tapi sekarang kan tidak bisa begitu. Orang serba khawatir, serba takut pada yang lain. Nah ini yang disebut antar kita tidak lagi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita begitu ganas-nya pada saudara kita, apalagi yang beda aliran, beda kelompok. Nah, berarti kita perlu belajar lagi untuk bertuhan, bertauhid di level sosial. Nanti ada dua level terakhir, implikasi tauhid. Yang pertama, implikasi etik. Yang kedua, implikasi estetik. Implikasi etik itu orang bertauhid itu ya akhlaknya harus dipastikan beres. Akhlak ini di banyak ulama variabel determinan, dia sangat penting. Banyak amal ibadah itu yang dianggap sia-sia, dianggap kosong saja ketika tidak didukung oleh akhlak. Ya contohnya sealim apapun orang, sesoleh apapun dia, begitu dia sombong akan dianggap gugur semua. Itu namanya akhlak. Sedekah sebanyak apapun, kalau diikuti hal-hal yang tidak berakhlak, dia dianggap tidak bernilai. Ada ayat Al-Quran itu yang jelas, qaulun ma'rufun wa mahfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Mending ngomong baik saja daripada bersedekah banyak tapi sambil menyakiti. Sambil menyakiti ini akhlak. Maka berketuhanan itu juga include di situ berakhlak. Bahkan kalau dalam Islam akhlak ini misi utamanya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi mari kita jadi agen-agen yang mensukseskan misinya Rasulullah. Jangan jadi agen yang justru menggagalkan, merusak misinya Rasulullah. Saya khawatir nanti beliau kecewa dengan kita. Mari kita jadi orang berakhlak. Biar Rasulullah nanti berkenan memberi kita syafaat di yaumul qiyamah. Jadi antara lain apa? Berketuhanan yang tidak hanya ritual tapi juga etik, akhlak. Tidak hanya yang lain-lain tadi doktrinal, sosial, intelektual, tapi juga etik.
level akhlak. Dan yang terakhir tidak hanya etik, tapi juga aspek estetik. Estetik itu keindahan. Jadi umat Islam tentunya harus mempertimbangkan harmoni, keindahan, keselarasan, kenyamanan hidup, dan lain sebagainya. Ini juga nilai yang penting dalam kita berketuhanan, bertauhid. Makanya kadang-kadang kita heran, Islam itu loh, yang kecil-kecil saja kok diurusi. Cara kencing saja diurusi. Cara buang sampah saja dicereweti. Enggak, karena Islam itu utuh, dia melihat segala aspek termasuk estetik. Jadi umat Islam dituntut tidak hanya yang besar-besar, yang urusan-urusan dunia, urusan akhirat besar, tapi yang kecil-kecil ini variabel menentukan juga untuk kesempurnaan tauhid kita, kesempurnaan kebertuhanan kita. Jadi aspek estetiknya, maka umat Islam tidak boleh kemproh. Orang Jawa Timur kadang ngertinya kemproh, ngertinya tidak boleh tidak bersih, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan. Karena sempurnanya tauhid antara lain berhubungan dengan aspek estetik. Nah, jadi ada beberapa aspek tadi, ini teorinya Syekh Faruqi tadi. Bagaimana kita itu berketuhanan itu tidak sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Awalnya mungkin itu, tapi implikasinya luas. Mulai doktrinal, intelektual, ritual, sosial, etik, dan estetik. Ini nanti kalau kita bisa mewujudkannya, itulah yang dimaksud dengan udkhulu fis-silmi kafah. Jadi jalankan agama secara utuh. Banyak di antara kita yang selama ini menjalankannya belum utuh. Mungkin ritual saja lupa aspek akhlaknya. Mungkin aspek sosialnya luar biasa, tapi lupa aspek estetiknya. Mungkin intelektualnya canggih, tapi lupa aspek doktrinalnya, sehingga masih mendolimi orang, menyakiti orang, dan lain sebagainya. Maka mari masuk ke dalam agama kita yang luar biasa ini, fisilmi kafah. Nah, ini sebenarnya makna luas dari ketuhanan. Kita jelaskan versi Islamnya, wong kita ini kan kajian Muslim. Nanti mungkin agama lain punya versi penjelasan masing-masing tentang berketuhanan sesuai yang mereka yakini. Nah, kalau dalam Islam menerjemahkan ketuhanan itu semacam antara lain seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Ketuhanannya sudah ya. Sekarang aspek esanya. Kan ketuhanan yang Maha Esa. Esa ini memang kata-kata dari bahasa Sanskerta. Agak unik memang kata ini, penggunaannya sejak zaman Sanskerta memang hanya untuk hal-hal ketuhanan. Berbeda dengan ada padanannya yang sering dipakai juga, yaitu eka. Kalau eka itu artinya ya memang satu. Kalau eka terus ada dwi, ada tri, ada catur, ada panca, itu kalau eka satu. Tapi kalau dalam Sanskerta esa itu semacam satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi esa itu lebih pada kemutlakan, satu-satunya. Ini esa itu kalau bentuk nonnya, kata bendanya itu etat. Etat itu seperti itu, apa adanya. Itu etat, bentuk kata bendanya. Sesuatu yang apa adanya seperti itu. Nah, esa itu semacam dialah satu-satunya Tuhan. Jadi tidak hanya satu. Kalau satu nanti ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Itu esa. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan jumlah. Maka mengkritisi agama lain. Kadang-kadang saya lihat ada yang mengkritik agama lain. Wah, agama lain itu tidak ketuhanan yang Maha Esa dong. Tuhannya tiga. Misalnya tidak.
Esa di situ tidak ada hubungannya dengan jumlah. Kalau jumlah itu eka. Jadi kalau ketuhanan yang maha eka, maka kalau ada Tuhan yang lain yang tri, itu bisa kita kritik. Tapi ini esa. Jadi esa itu ketuhanan sebagaimana dirinya yang mutlak. Jadi yang apa adanya. Nah ini menarik. Ini sekarang kita ganti teori ya tentang esa. Kalau dalam tradisi filsafat Islam. Ada beberapa filosof Muslim yang berfilsafat tentang kata-kata tauhid yang akar katanya satu, ahad. Yang ini sebenarnya kalau esa itu kan kita selalu menerjemahkannya ke sana. Dalil ayat yang sering kita pakai kan kul huwallahu ahad. Jadi Allah yang ahad, yang itu kita anggap ahad itu ya esa tadi. Memang sangat dekat kata-kata ahad itu. Tapi begini, ada filosofi tentang keesaan Allah kalau dalam Islam yang menggunakan kata ahad itu. Di beberapa sufi yang falsafi dijelaskan Allah itu ya ahad, ya wahid, ya wahid. Wahid itu yang ada yaknya setelah hak. Ya wahdah. Jadi ini nanti ada banyak variasi teori kalau dalam tasawuf. Tapi intinya mari kita bedakan ini ya. Tapi ini filosofi tentang keesaan Allah. Jadi ahad, wahid, kemudian wahid, kemudian wahdah. Ini menarik untuk memahami sifat-sifat Allah dari kata-kata ahad ini. Kalau ahad itu sudah jelas. Ahad itu artinya satu-satunya. Jadi tidak ada yang lain sudah. Makanya ada cerita kan waktu sahabat Rasulullah yang namanya Bilal disiksa oleh para kafir Quraisy, itu yang keluar dari mulutnya itu ahad. Jadi ahad itu maksudnya ya, dia yang satu-satunya. Tempatku minta tolong, tempatku berlindung, pokoknya segalanya dia, itu namanya ahad. Jadi kalau ini pasti kita yakin. Dan Allah menegaskan kul huwallahu ahad. Allah lah satu-satunya Tuhan. Nah, ini menarik. Ini konsep Allah yang ahad ini sebenarnya menyerang habis-habisan konsep kebertuhanan Quraisy, kebertuhanan masyarakat Arab sebelum hadirnya Islam. Jadi sebelum Islam sebenarnya masyarakat Quraisy itu yo kenal Allah. Nanti ada beberapa ayat yang bilang bahwa oh saya nyembah berhala-berhala ini, Lata, Manat, Hubal ini liyuqarribuna zulfa, supaya kita bisa dekat dengan Allah, bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi mereka sebelumnya sudah kenal Allah. Wong yo nabi-nabi sebelumnya kan juga hadir. Mereka kenal Allah, tapi zaman itu Allah itu diposisikan kalau bahasa filsafat agamanya sebagai high God. High God itu Tuhan tertinggi. Jadi, tapi selain yang high God ini ada Tuhan-Tuhan kecil yang lain yang juga diimani, dipercaya. Jadi ada Tuhan-Tuhan kecil, ada Tuhan-Tuhan besar. Jadi ini kepercayaan pra-Islam. Jadi bukan berarti mereka tidak kenal Allah. Mereka sudah tahu ada Allah karena nabi-nabi sebelumnya pasti juga sudah menyampaikan. Tapi terdistraksi, terdistorsi oleh macam-macam. Sehingga mereka percaya juga pada berhala-berhala. Yang ini sebagian besar sebenarnya dari nenek moyang yang diagungkan. Nah, karena mereka suku-suku. Suku itu kan biasanya ada nenek moyang, ada totem dan lain sebagainya yang diagungkan. Yang ini kemudian disembah juga. Dianggap ini Tuhan-Tuhan kecil. Ya, nanti saya menyembah ini juga ya. Ujungnya sama saja sih saya menyembah Allah. Nah, ini yang disebut high God tadi. Di banyak budaya, tradisi, cara berpikir high God ini jalan. Khususnya tradisi agama-agama kuno. Seperti di Mesir misalnya ada dewa tertinggi namanya Ra. Ayo, ini tertinggi, tapi yang kecil-kecil juga disembah. Meskipun ada yang tertinggi, ini high god. Kayak di Yunani ada Zeus,
Nah, di bawah Zeus ada lagi dewa-dewa yang lain. Nah, Islam datang dengan tauhidnya, dengan monoteisnya, bahwa tidak ada Tuhan. Satu-satunya yang ada hanya Allah saja. Itulah Ahad. Nah, ada lagi wahid. Wahid yang setelah wawu ada alifnya. Ini sering diartikan satu, urutan bilangan tadi. Tapi bukan berarti salah. Wahid ini jadi, tapi adanya di level praksis. Wahid itu maksudnya orang yang bertauhid itu menomorsatukan Allah dalam hidupnya. Jadi maknanya itu. Allah itu wahid, Allah itu yang nomor satu. Saya nomor satukan. Misalnya hari ini saya ada banyak aktivitas, tapi aktivitas yang saya dulukan, saya nomor satukan itu yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan ridhonya Allah. Ini namanya wahid. Jadi ya, Allah lah yang saya nomor satukan dalam hidupku. Ini juga diantara maknanya tauhid. Jadi kita ada urusan apapun, ada kepentingan apapun, Allah yang wahid. Allah yang nomor satu. Terserahlah, mungkin kuliah bisa keteteran, terancam DO, enggak apa-apa, saya atasi semampu-mampunya, tapi jangan sampai melalaikan Allah. Jangan alasan, Pak, ini sedang skripsi ini, Pak, pontang-panting saya sholatnya bolong-bolong, enggak apa-apalah, nanti saya bayar setelah skripsinya tuntas, lulus saya. Enggak boleh begitu. Allah harus nomor satu, apapun situasimu. Ini namanya wahid. Implementasi dari ketauhidan kita, keahatan kita. Jadi kita yakin Allah ahad, maka dalam hidup ini kita posisikan Allah sebagai yang wahid, yang nomor satu. Nanti ini di terminologi tasawuf ada teori-teorinya, wahdah, wahidiyah, dan lain sebagainya. Nah, tapi makna dasarnya itu. Nah, kemudian ada lagi, tidak hanya wahid, tapi wahid. Wahid itu yang setelah hak ada yaknya. Yang setelah hak ada yaknya ini mirip ahad. Tapi kalau ahad itu Allah itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi kalau wahid itu Allah itu satu-satunya yang tidak ada yang sama, itu wahid. Kayak kalian ya, wahid itu misalnya jatuh cinta sama cowok apa cewek, terus bilang, engkaulah satu-satunya. Dibandingkan semua yang lain yang aku kenal, hanya engkau satu-satunya. Itu bahasa Arabnya wahid. Tidak ada yang kayak dirimu. Nah, itu namanya wahid. Loh, kalau wahid ini kita terapkan pada Allah, yaitu nanti dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang seperti Allah. Nah, itu namanya Allah yang wahid. Jadi Allah yang satu-satunya, berbeda dengan yang ahad tadi. Kalau ahad tadi satu-satunya secara zat yang hakiki. Alam semesta ini ya sebenarnya yang ada wajibul wujud itu satu-satunya hanya Allah. Yang lain itu keberadaannya titipan. Tapi kalau yang wahid ini berhubungan dengan sifat-sifatnya Allah. Yang tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Mungkin ada yang sama dalam penyebutannya, Allah penyayang, kita juga ada rasa sayang, tapi penyayangnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan rasa sayang kita. Sangat jauh berbeda. Rasa sayang kita ada banyak batas-batas dan lain sebagainya. Jadi ini makna esa dalam aspek wahid. Allah yang satu-satunya yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian satu lagi yaitu wahdah. Jadi wahdah itu kalau diartikan letterlek ya bersatu, satu kesatuan. Ini nanti banyak dipakai oleh para sufi yang berpandangan bahwa hakikatnya makhluk itu di bawah naungan Allah.
Ini yang kalau pakai bahasa Al-Quran, wallahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi ini makna wahdah. Jadi segalanya itu terkumpul bersatu di bawah naungan ilahiyah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak terkoneksi dengan Tuhannya. Kita ini manifestasi dari Allah. Mungkin dalam hal jamaliyahnya maupun dalam hal jalaliyahnya. Jamaliyah itu keindahan, jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kekuatan. Kita melihat gunung misalnya, wah gunung itu indah sekali ya. Itu merefleksikan jamaliyahnya Allah. Gunungnya meletus, dahsyat sekali, luar biasa. Nah, keluar biasaan dahsyatnya gunung itu merefleksikan jalaliyahnya Allah, kekuatan kedahsyatannya Allah. Nah, ini yang disebut wahdah. Segalanya itu sebenarnya representasi dari hadirnya Allah. Kita mengalami musibah, ya Allah betapa maha kuasa Engkau. Misalnya pandemi kemarin, hanya dengan virus sekecil itu yang saya melihat saja tidak mampu. Manusia sedunia pontang-panting jungkir balik. Alangkah maha besarnya Engkau ya Allah. Nah ini berarti apa? Dalam musibah pun ada hadirnya Allah. Dalam kegembiraan ada anugerahnya Allah. Dalam kesulitan ada ujiannya Allah dan lain sebagainya. Jadi semuanya terkumpul di bawah naungan Allah. Jadi berarti tadi Allah yang esa itu di situ bisa bermakna ahad. Tapi tidak sekedar ahad karena secara praksis kita juga harusnya wahid, menomorsatukan Allah dalam hidup. Secara sifat Allah itu juga wahid, satu-satunya, laisa kamitslihi syai'un. Dan terakhir, segalanya merupakan cerminan hadirnya Allah. Allah sebagai yang mempersatukan segalanya, namanya wahdah. Jadi kalau didalami ternyata menarik konsep Tuhan yang esa ini. Ternyata filosofi esa itu kalau diperdalam bisa punya beberapa makna. Itu kalau dalam tradisinya Islam. Ya saya bilang karena ini Pancasila, ya agama lain pasti punya filosofi, punya konsep sendiri. Masing-masing dengan kebenaran tentang Tuhan yang Maha Esanya sendiri-sendiri. Baik, jadi kita sudah membahas tentang ketuhanan, kita sudah membahas tentang yang Maha Esanya. Nah, terakhir mungkin saya nambah satu lagi. Sebenarnya di antara kandungan makna ketuhanan yang Maha Esa itu kalau teman-teman membaca tafsir-tafsir Pancasila adalah penerimaan terhadap orang yang punya keimanan berbeda. Jadi di Nusantara ini ya tidak hanya ada Muslim, tapi banyak penganut agama lain. Dan dalam Pancasila semuanya dijamin. Jadi silahkan orang menganut agama dan menjalankan agamanya sesuai yang dipercaya. Jadi ini kalau dalam filsafat ini namanya kesadaran pluralitas. Jadi menerima sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah bahwa memang dalam hidup ini ada keragaman pandangan, keragaman kepercayaan. Bukan berarti Allah tidak mampu membuat semua manusia muslim. Allah mampu saja kalau bahasanya Al-Quran kan. Tetapi walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau versinya umat Islam yaitu termasuk ujiannya Allah. Jadi sunnatullah, hidup ini beragam. Yang itu kalau dalam Pancasila itu diasumsikan kita ini
diterima semuanya, diminta untuk saling menghargai, bahkan bekerja sama dalam hal-hal yang sifatnya produktif di level sosial, di level budaya, di level politik. Kalau urusan keimanan, kita saling menghargai. Kalau urusan kerjasama dalam hal-hal sosial, budaya, politik, kita saling membantu. Jadi di sini letaknya ta'awanu alal birri wat taqwa. Wat taqwanya dalam hal sesama agama kita, sesama muslim. Keimanan. Yang lain menghargai. Tapi ta'awun dalam hal kebaikan sosial, budaya, politik, nah ini kita bisa antar agama. Karena betapapun tidak mungkin kita mengidealkan manusia itu punya pikiran satu dan sama semuanya. Pasti ada beda-beda pandangan, beda-beda pikiran. Bahkan satu ketika Rasulullah pernah disindir ketika tidak mampu mengislamkan beberapa yang diinginkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Al-Quran, ya innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha'u min ibadi. Jadi bukan engkau Rasulullah Muhammad yang memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Jadi itu salah satu pesan di balik ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menerima keragaman. Jadi menerima tidak sama ya, karena banyak orang yang bilang, wah berarti mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Jadi kita pasti yakin kebenaran agama kita, tapi kita terima ada orang yang punya keyakinan berbeda. Karena itu bagian dari sunnatullah. Kalau kita menolak sunnatullah, yaitu berarti tadi kita tauhidnya kurang puncak. Di antara tauhid itu kan tadi intelektual. Intelektual itu memahami tentang realitas. Nah, keragaman itu realitas sosial. Jadi, maka penting ini ya, jadi kesadaran bahwa ada yang berbeda. Baik. Saya kira itu dari saya biar tidak bertele-tele. Kita masih ada waktu mungkin untuk berdialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Faiz yang telah membagi ilmunya kepada kita. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan akan bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua agar senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, karena tadi sudah disampaikan materi yang sangat luar biasa, pastinya banyak nih dari teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan kepada beliau. Maka dari itu, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada partisipan yang hadir, apabila memiliki pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada beliau pemateri kita. Nah, baik, ini ada yang raisen. Mungkin dari Mas Muhammad Raqib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini Ustaz, saya ini pengikut jenengan, fan berat ini. Membahas tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya itu teringat dengan kejadian yang sempat ramai itu ketika ada buku yang diramaikan oleh Gus Dur, masalah Tuhan tidak perlu dibela. Ini yang pernah terjadi sebenarnya, Ustaz. Lantas, apakah yang dimaksudkan dengan membela Tuhan itu, yang sejatinya Tuhan itu tidak akan memiliki kekurangan terhadap, meskipun tidak dibela pun Tuhan tidak akan kurang. Tapi kenapa kok ada kelompok-kelompok yang memberikan label tersebut? Apakah mereka itu memang membela Tuhan secara dalam tanda kutip hatinya? Karena kalau dikembalikan kepada konsep teorinya jenengan, ketika ada seorang yang kita cintai terus diolok-olok kita membela, atau mereka
itu lebih pada konsep ya seharusnya kita hanya membela dan mengikuti saja. Dengan dalil ya agama kita harus dibela, tapi konteksnya kok kembali kepada Tuhan. Niku gimana Ustadz maksudnya? Nah, baik, langsung saya jawab ya. Nggak apa-apa. Nggih, monggo boleh Ustaz. Biar enggak berpanjang-panjang. Jadi memang menarik kalimat Tuhan tidak perlu dibela. Sebenarnya ini kalau diuraikan bisa panjang karena orang nanti harus dipertegas dulu yang dimaksud membela Tuhan itu seperti apa. Ini kalau dalam filsafat itu kita tidak bisa kesusu judge, tidak bisa kesusu menilai sebelum ngerti benar porsi dan proporsi permasalahannya. Jangan-jangan memang istilah membela Tuhan itu tidak tepat. Jadi membela Tuhan itu kalau diartikan bahwa Tuhan itu sebagai sesuatu yang lemah sehingga perlu dibela, itu kan tidak pas. Tidak mungkin Tuhan perlu bantuan kita. Justru sebaliknya, kitalah yang perlu bantuannya Tuhan. Jadi kalau dimaknai ini tentu saja kata-kata membela Tuhan itu salah. Jadi benar Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Kalau maknanya ini. Tapi mungkin ada pemaknaan yang berbeda. Jadi bisa jadi yang dimaksud membela Tuhan itu menunjukkan komitmen atau keberpihakan atau kecenderungan pembelaan terhadap keimanannya. Jadi kepercayaannya. Jadi kalau keimananku dilecehkan, direndahkan, berarti di situ ada fenomena kezaliman, ya aku melawan. Karena ini bagian dari tauhid tadi kan tidak boleh ada zalim dan mazlum. Jadi kalau ini misalnya maknanya ini mungkin pas. Tapi memang kata-kata diksi membela Tuhan itu sebenarnya ya secara sekilas implikasinya Tuhan itu lemah, perlu dibela. Jadi mungkin yang pernah pakai istilah ini, coba saya ingin tahu, jujur saja saya tidak pernah tanya langsung sih. Diksi membela Tuhan itu maknanya apa yang dimaksud, yang diinginkan. Jadi saya belum bisa menilai. Tapi kalau maknanya seperti tadi bahwa saya akan membela Tuhan, saya akan dalam arti Tuhan itu lemah sehingga perlu kehadiranku, tentu saja ini tidak pas. Tidak sesuai. Jadi menurut saya kalau pengertiannya itu ya memang benar Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi kalau mungkin ada makna yang berbeda dalam arti membela nilai-nilai agama agar tetap tegak karena nilai-nilai agama itu penting, urgent untuk kehidupan kita dan itulah yang diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, itu mungkin lebih sesuai. Jadi, nah ini pentingnya ya kita nanti konfirmasi. Saya khawatirnya kalimat ini dipakai secara emosional saja. Jadi dipakai ya ad hoc saja. Ini diksinya biar kelihatan luar biasa. Tanpa pernah diperdalam maknanya. Kita kan sering pakai jargon-jargon yang tidak dipikir dulu. Jadi yang penting kelihatan heboh. Ya kayak teman-teman kalau demo itu kan sering pakai kalimat-kalimat heboh. Padahal mungkin kalimat-kalimat di selebaran-selebaranmu itu kalau didiskusikan secara filosofis kata per kata, yaitu kelihatan nanti mungkin banyak kontradiksi-kontradiksi juga. Tapi kan tidak penting, yang penting kan bergerak dulu. Sama dengan yang pakai jargon membela Tuhan ini. Jadi kemungkinan belum dibahas dalam itu diksi membela Tuhan itu. Makanya ya kita yang punya waktu, mungkin punya wawasan lebih untuk memperdalam itu. Ya mungkin bisa kita ingatkan, ya saya setuju sih keinginanmu begitu, tapi ya diksinya mungkin bisa diganti lah, masa membela Tuhan misalnya. Jadi itu pentingnya cara berpikir reflektif. Jadi reflektif itu sebelum melakukan apa-apa, yuk dipikir dulu, dicari yang pas, sehingga kalau ditanya orang nanti bisa dijawab. Baik, saya kira itu untuk yang pertama. Monggo, mungkin masih ada lagi yang lain.
Baik, kepada Mas Muhammad Rokib, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Sangat bisa diterima dan lebih luas pembahasannya karena memang perlu dipahami lagi, kadang kita sendiri sebagai mahasiswa itu yang masih memiliki ambisi tinggi terhadap belajar agama salah tempat sehingga mudah dipelintir dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini sebenarnya juga menjadi referensi saya terhadap aliran-aliran yang istilahnya terkadang mengatasnamakan Tuhan, Ustaz, di kampus. Jadi referensi dengan ini juga menjadikan bahan apa ya? Bagaimana saya menyampaikan secara luas lagi? Karena kembalinya memang ilmu yang saya punya masih tidak ada bapaknya. Memang perlu untuk istilahnya belajar lebih dalam lagi, Ustaz. Begitu. Terima kasih Ustaz ilmunya. Sami-sami kita sama-sama belajar. Monggo. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini ada Mas Sefiro Marta. Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, nah, tadi saya, ya Pak, sebelumnya saya mau izin bertanya, Pak. Tadi saya, kalau nggak salah, kalau misal saya salah, monggo Pak, dikoreksi, Pak. Oke. Tadi saya dengar bahwasanya manusia, di awal-awal tuh manusia tuh nggak berhak tuh untuk menzalimi orang lain, atau juga nggak berhak juga buat merasa mazlum. Yang saya tadi searching, bahwa saya mazlum itu lebih merasa tertekan dan terjajah tuh, Pak. Nah, karena pada kondisi zalim dan mazlum ini, ada posisi yang nggak setara tuh antara manusianya, ada yang di atas dan di bawah seperti itu tuh. Nah, ini gimana Pak untuk menghadapi kondisi di mana sekarang kan banyak tuh orang-orang yang dikit-dikit mental illness, dikit-dikit tertekan loh. Saya merasa terzolimi sama orang ini. Padahal orang ini ya memperlakukan orang lain ya hal yang seperti biasanya gitu. Nah, ini gimana nih Pak baiknya nih Pak? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama begini, mazlum tadi tidak sekedar merasa dizolimi ya. Jadi maksudnya ini kayak di hadis, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang sedang zolim maupun yang mazlum. Jadi maksudnya apa? Tauhid kita akan memuncak kalau kita tidak zolim dan tidak mendiamkan atau membiarkan kezoliman. Jadi kalau kita melihat kezoliman kok diam saja, itu berarti kita tauhidnya kurang. Orang bertauhid itu tidak boleh membiarkan kezoliman. Atau membiarkan diri kita dizolimi. Contoh sederhana saja, tidak ruwet-ruwet. Pernah tidak kita misalnya punya teman yang nakalnya luar biasa, usilnya luar biasa, sering menzolimi kita, terus kita punya prinsip gini, biar saja dia menzolimiku. Nanti kan pahalanya pindah padaku, dosaku pindah padanya. Gusti Allah ora sare. Ya meneng wae dizolimi. Padahal kita dalam posisi yang bisa, mbok, yo kamu selamatkan saudaramu yang menzolimi itu. Misalnya, kalau memang kamu teman mau ngaku saudara, ingatkan dia. Jadi sampaikan, kamu keliru loh kalau kayak gini, kamu termasuk makan hakku menzolimiku, enggak boleh begitu itu. Nah, ini namanya enggak diam. Jadi jangan biarkan saja, justru karena kita sayang dengan teman kita, mereka jangan didiamkan saja. Kalau ada fenomena kezaliman, ada dibully di apa, ya jangan diam saja, jangan engkau Gusti Allah sing bales lah. Enggak, jangan begitu. Kalau kalian bisa meluruskan sekarang, luruskan bahwa enggak sukses. Mungkin karena ndablek atau apa ya, monggo, kemampuan kita hanya sampai di situ mampunya. Untuk selanjutnya ya sudah. Ini namanya tidak diam. Jadi itu yang dimaksud tauhid itu jangan membiarkan kezaliman dan juga kemazluman. Termasuk memposisikan diri layak. Kadang-kadang kan kita mancing-mancing. Wis enggak apa-apa, wis ayo kamu maki-makiin aku, celaan aku biar aku dapat pahalamu banyak, tenang saja. Nah, itu enggak boleh. Jadi membiarkan kezaliman berjalan. Memposisikan diri layak jajah itu enggak boleh. Kalian harus tunjukkan bahwa enggak, kamu jangan jajah aku, jangan membuli aku, jangan menzalimi aku. Enggak boleh. Nah, jadi itu maknanya. Yo, kalau hari ini banyak orang yang tadi ya pertanyaannya ini mungkin agak berbeda. Kalau yang tadi orang merasa, wah kamu menzalimi, kamu merusak aku. Ya nanti dilihat. Ya kezaliman itu secara definitif sebenarnya ya tidak hanya berdasar perasaan.
Nanti ada orang-orang baper saja, kita tidak ngapa-ngapain, dianya aja yang baper, nanti bisa begitu. Jadi kalau dalam Islam itu, intinya zalim itu melanggar haknya orang lain. Baik hak batin namanya kehormatan maupun hak lahir kepemilikan. Jadi ini kalau jelas ada pelanggaran itu namanya zalim. Jadi misalnya merampas kehormatannya. Baik kehormatan sosial, individual, kehormatan apa ini namanya zalim. Dia tidak boleh berkembang. Kita rusak nama baiknya dengan fitnah, ini namanya zalim. Karena kita merampas kehormatannya. Ada juga zalim yang kalau ini lebih mudah, yang aspek lahir. Kita ambil sepatunya, bajunya kita pinjam, tidak balik-balik. Karena kita tahu dia mesti tidak berani nagih. Nah, aku kan kakak kelasnya, dia tak pakai aja terus. Itu zalim namanya. Nah, yang dizalimi jangan diam saja. Wah, karena aku sayang dengan kakak kelasku ini, ya tetap aku ingatkan. Jangan diam saja, biar sajalah. Kan dosa-dosanya dia sendiri ya. Jangan begitu. Karena puncaknya tauhid itu tadi. Jadi dia tidak membiarkan kalau ada struktur yang menindas di level apapun. Ya, tidak harus level besar-besar negara, level-level kecil di kalangan kita sendiri juga kalau bisa ya tidak ada kezaliman. Baik, saya kira maknanya itu, Mas Syafiro, tentang kezaliman. Ini enggak, Pak Ustadz, boleh izin menanggapi satu kali? Iya. Matur nuwun. Tadi kan di mana zalim itu nggak melanggar hak batin dan nggak melanggar hak lahir juga nih, Pak. Nah, ketika ini kan kondisinya lagi suasana Lebaran ya, mau apa ya, itu suasana biar akrab sama keluarga. Nah, apakah diberi tugas di waktu Lebaran ini untuk menyita waktu ini, apakah termasuk zalim nih, Pak? Nah itu kan apa ya, beberapa mungkin rekan-rekan mungkin mendapatkan banyak tugas tuh karena ini lagi liburan, kasih tugas saja banyak. Nah itu apakah termasuk zalim nih, Pak? Karena memakan ini waktu untuk berkumpul bersama keluarga nih. Nah itu, Pak. Oke. Ada dosen enggak di sini sore hari ini? Kamu mesti ini sedang mewadulkan dosenmu ini. Idul Fitri libur diberi tugas. Tapi gini, kelas itu ruang publik. Di ruang publik kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Jadi kebenaran hasil kesepakatan. Tadi kan di awal tadi saya sebut ada kebenaran intersubjektif, itu kan. Kebenaran itu ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Nah, di ruang-ruang bersama itu ya kebenarannya intersubjektif sesuai yang disepakati. Nah, sesuai yang disepakati itu kalau sudah putus semua menyepakati itu, ya sudah. Berarti dia jadi norma. Dia harus dijalankan. Yang tidak jalan, ya dia yang dianggap keliru. Jadi kayak misalnya kalian gitu loh, wah ini harusnya kuliah jam 7 ya, kita kuliahnya jam 10 saja ya. Nah itu disepakati sudah. Jadi mungkin secara normatif, secara aturan kuliah jam 7 itu benar. Tapi karena sudah disepakati berbeda, ya kuliahnya jadinya jam 10. Maka yang datang kuliah jam 7 itu sebenarnya lurus sesuai normanya. Tapi akhirnya dia salah. Kenapa? Dia tidak memperhatikan kebenaran level kesepakatan tadi. Wong kuliahnya jam 10. Sudah disepakati jam 10. Sama seperti ini. Yo normanya memang libur. Tapi yo kalian diumumkan diatur begitu diam saja. Berarti kan sepakat. Ya berarti jalan itu sudah disepakati. Iya, jadi berarti ya bukti kesepakatan itu antara lain kan kamu ikut saja kan. Ya Pak, ya wes ya enggak salah dosennya. Kamu ngerundengnya kan di belakang. Karena kesepakatan ruang publik itu ya kalau ada suara ingin disampaikan di forum untuk nanti jadi pertimbangan kesepakatan. Baik, itu cara berpikirnya begitu ya. Ini enggak belani dosen lo ya. Iya, baik, Pak. Tapi cara berpikir, jadi kalian harus pintar membedakan kapan ini subjektif, kapan ini objektif, kapan ini intersubjektif. Kalau memang jelas ada aturan normatif objektif bahwa tidak boleh di liburan dosen memberi tugas, ini berarti salah. Ini nggak boleh pakai intersubjektif kalau ini harus ada normanya. Yang sudah ada normanya ya berbeda nanti aturannya.
Oke, jadi ini sebenarnya permainan logik dalam aspek kebenarannya. Jadi kalau kalian misalnya ingin protes, ya harus ngerti level-levelnya. Jangan sampai keliru. Baik, saya kira itu Mas Cicero. Curhatnya diterima. Semoga dosennya mendengarkan. Matur nuwun sangat, Pak. Waduh, sepertinya ini tadi pertanyaan dari Mas Seviro itu sudah mewakili dari kita semua. Ya. Nah, benar. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Muhammad Rakib dan Mas Seviro yang telah menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, pertanyaan dari Mas Seviro tadi akan mengakhiri sesi tanya jawab kita pada kegiatan Ngopi Inspirasi di sore hari ini. Oke, untuk mengakhiri acara Ngopi Inspirasi kali ini, kami mohon kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz MAG untuk memberikan closing statement dan sekaligus doa penutup. Monggo, Bapak. Oke, baik, teman-teman. Langsung saja ya doa penutup. Teman-teman insya Allah sudah dapat apa yang diinginkan dari yang saya sampaikan sore hari ini sesuai keinginan masing-masing di tema ketuhanan yang Maha Esa ini. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin tidak tertib, agak meloncat-loncat, tapi ambillah yang sekiranya bisa ditangkap, dipahami, dan sesuai. Paling tidak yang meningkatkan kualitas berpikir, kualitas hidup teman-teman semua. Entah dalam hal apa, di level apa. Baik, mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan berdoa. Semoga aktivitas, kegiatan kita sore hari ini, bahkan tidak hanya sore hari ini, sepanjang Ramadan, segala kebaikan, segala aktivitas baik yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana la tada'lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taksirona ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman semua, saya akhiri sekian untuk kajian sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz MAG selaku pembicara pada acara hari ini. Dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah serangkaian acara Ngopi Inspirasi pada sore hari ini. Oh ya, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini,
Mungkin kami mohon izin kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz MAG untuk berkenan foto bersama dengan kami. Monggo operator yang bertugas. Buka dong. Iyalah. Monggo dari panitia mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi. Untuk para peserta bisa menyalakan kameranya jika tidak ada kendala. Baik, untuk sesi dokumentasi, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada MC. Ulangi. Saya kembalikan lagi pada MC. Baik, terima kasih. Demikian serangkaian acara pada sore hari ini. Kami selaku pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dalam rangka menyemarakkan kegiatan Ramadan di kampus 1443 Hijriah di kampus Perjuangan ITS sekaligus menghidupkan bulan suci Ramadan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya RDK ITS 43, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat, Yayasan Baitul Mal PLN Disjatim, PT PJB Service, PT Mitra Karya Prima, dan KAF PT Paragon Technology and Innovation. Tak lupa kami mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila dari awal hingga akhir kegiatan terdapat banyak kekurangan. Saya Delila. Dan saya Nurul. Kami pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mohon Pak. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kita di ini lagi apa? Untuk peserta yang di Zoom mungkin bisa meninggalkan Zoom.